pagi. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya perawat Sepidina Rahman. Saya yang bertugas hari ini dari pukul 7 pagi hingga 14 siang nanti. Jadi sebelumnya, apakah benar dengan Mbak Ananda ya? Ya benar. Senangnya dipanggil apa? Nanda aja. Oke, Mbak Nanda. Jadi tujuan saya di sini saya akan melakukan pencast mengenai hipertensi ya Mbak ya. Oke, sebelumnya gimana hari ini? Apakah masih terasa pusing atau bagaimana? Masih sedikit pusing. Sedikit pusing. Tensian tadi pagi berapa Mbak? 160 per 120. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja ya. Pencast yang akan saya lakukan ini kira-kira waktunya 10 sampai 15 menit. Tepatnya mau di sini atau mau di mana? Di sini aja. Di sini aja. Oke, topiknya mengenai hipertensi ya. Ya. Oke, baik, langsung saja ya Mbak ya. Jadi saya membawa leaflet mengenai hipertensi, boleh Mbak? Oke, saya jelaskan lagi hipertensi ya Mbak ya. Oke, jadi hipertensi itu merupakan kondisi di mana tekanan darah arteri Mbak meningkat secara persisten atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, hipertensi ini tekanan darahnya itu biasanya 140 sampai 140 per 90 mmHg. Nah, itu tuh pada kondisi istirahat. Nah, jadi ada juga beberapa penyebab seperti di leaflet ini. Penyebab dari hipertensi yang pertama faktor genetik atau riwayat keluarga ya. Yang kedua ada konsumsi garam, lalu konsumsi rokok atau alkohol, lalu ada obesitas, ada stres juga, dan ada kurang olahraga. Nah, sebelumnya nih Mbak, sebelum Mbak terkena hipertensi, pola makannya seperti apa? Kalau dulu saya sering makan junk food, makan garam yang berlebih, yang instan-instan. MSG-nya berlebih ya Mbak Iya. ya. Terus sering olahraga nggak sebelumnya? Jarang. Jarang. Oke. Terus kalau di tempat kerja juga gimana Mbak? Apakah Mbak stres karena jadwalnya yang terlalu padat atau bagaimana Mbak? Ya, karena pekerjaan banyak, jadi stres, terus kurang tidur juga, sama kurang malam gitu. Oh iya. Jadi kurang baik. tidur. Kurang istirahat juga ya Mbak ya. Ya. Oke, jadi nah selanjutnya juga di sini ada jenis hipertensinya ya Mbak ya. Nah, yang pertama itu ada hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya itu tidak diketahui Mbak. Nah, lalu ada yang kedua hipertensi sekunder. Nah, penyebabnya itu dapat ditentukan 10% di antara lain seperti kelainan pembuluh darah atau pembuluh darah ginjal, terus gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid dan lain sebagainya. Nah, terus ada penata laksanaan hipertensi nih Mbak. Nah, modifikasi gaya hidup yang Mbak harus lakukan sekarang itu yang pertama yaitu kurangi asupan garam ya Mbak ya. Jangan konsumsi garam berlebih. Kalau sekarang Mbak makannya apa nih sama sakit, sama terkena hipertensi ini? Bubur. Bubur gitu? Ya, jadi dibatasi garam. Dikurangin ya garamnya ya. Kalau waktu itu dokter menyarankan untuk diet garam nih Mbak? Iya, diet garam. Kan, oke baik. Terus kalau sayuran juga makan? Sayuran, buah-buahan. Buah-buahan, oke baik, bagus ya Mbak ya. Nah, terus tuh harus ada konsumsi buah-buahan dan sayur. Nah, minimalnya itu 5 porsi ya, 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayur per harinya. Lalu batasi makanan berlemak. Nah, kalau daging berlemak, kalau misalkan Mbak pengen makan daging ayam biasanya pakai dadakan? Ya. Oke, tapi sebelum waktu terkena hipertensi seringnya apa tuh Mbak? Semuanya ya. Terutama kalau di junk food itu ini ya Mbak ya, paha atas yang penuh sama kulitnya ya Mbak ya. Kan ABG sekarang suka tuh yang kayak gitu. Nah, terus sekarang yang keempat itu ada hindari kebiasaan merokok. Sebelumnya Mbak merokok tidak? Tidak. Oke, bagus ya Mbak ya. Nah, terus harus menurunkan berat badan. Nah, itu juga sangat berpengaruh untuk mengurangi hipertensi Mbak ya Mbak ya. Nah, lalu ada kelola stres. Nah, kelola stres juga, terus ada olahraga secara teratur. Nah, kalau Mbak biasanya kan jarang olahraga ya. Nah, sekarang sedikit-sedikit misalkan seminggu itu 2 kali lari pagi ataupun di rumah bisa workout ya Mbak ya. Mbak suka workout gak belakangan ini? Paling senam aja sih, senam aerobik seperti biasa ya Mbak. Oke baik. Nah, selanjutnya ini ada penata laksanaan hipertensi dengan terapi obat. Nah, kalau obat yang Mbak konsumsi itu obat apa aja? Amlodipin sama lisinopril. Lisinopril. Biasanya yang amlodipin ini dikonsumsinya saat pagi ya Mbak?
Kalau amlodipin biasanya Oh malam. malam, oke malam. Kalau Sinopil baru pagi. Pagi berapa kali sehari? Satu-satu. Oh. Kalau Sinopil dua. Oh, di atau situ dua. Oke baik. Nah, obatnya cuma dua itu ya Mbak ya? Iya. Selanjutnya ada cara mengendalikan hipertensi dengan patuh ya Mbak ya. Yang pertama itu patuh. Periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, kalau Mbak ini sering periksa rutin juga ke rumah sakit? Iya. Sering. Kalau misalkan Mbak ini udah terkena hipertensi dari umur berapa? Dari umur 13 tahun. 13 tahun, berarti SMP ya Mbak? Iya, SMP. Oke, SMP. Nah, terus yang kedua ini ada atau penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur seperti tadi ya Mbak ya. Mbak juga sering terapi dengan obat kan seperti yang dianjurkan oleh dokter. Iya. Oke, tentu ada terapi diet dengan gizi seimbang. Mbak juga sudah melakukannya seperti mengurangi garam dan juga mengkonsumsi buah, makanan yang bergizi ya Mbak ya, yang lebih bagus. Oke, lalu ada upayakan aktivitas fisik dengan aman dan juga Mbak suka senam-senam tipis-tipis ya Mbak ya. Oke baik, itu bagus juga. Nah yang terakhir ada H, yaitu hindari asap rokok, alkohol, dan zat-zat karsinogenik lainnya. Nah kan Mbak tidak merokok ya Mbak ya? Nah kalau di rumah ada yang merokok? Ada. Oh ada. Oke, kalau misalkan ada, Mbak harus menghindari ya, kalau misalkan atau enggak kasih tahu anggota keluarganya biar tidak merokok gitu kan, takutnya asapnya kena Mbak juga kan ya Mbak. Dan terus nggak baik juga kan buat kesehatan. Kan sudah saya jelaskan ya Mbak ya yang mengenai patuh itu. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit Mbak. Kan kalau misalkan hipertensi itu suka menyebabkan sakit kepala ya Mbak ya. Nah agar rasa sakitnya mereda atau mengurangi sedikit-sedikit, nah Mbak bisa melakukan relaksasi nafas dalam ataupun mendistraksi rasa sakit itu ya Mbak ya. Nah kalau relaksasi nafas dalam itu seperti biasa, nafas inhale dan exhale. Saya contohkan ya Mbak ya, seperti ini. Nah seperti itu. Lalu mendistraksi itu dengan cara Mbak menonton TV atau membaca buku atau juga mengobrol dengan anggota keluarga ya Mbak ya, agar Mbak tidak fokus ke rasa sakitnya. Nah mungkin Mbak cuma segitu yang bisa saya paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Boleh. Gue bertanya ya. Boleh. Kalau cara mengurangi asupan garamnya biasanya sehari berapa ya? Biasanya sehari itu 5 gram ya Mbak ya, garam atau sama dengan 1 sendok teh per harinya. Nah seperti itu. Sudah, ada yang lagi? Itu ada. Oke baik ya Mbak ya. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai hipertensi tersebut, dari penjelasannya, penyebabnya, lalu pelaksanaannya ya Mbak ya. Nah sekarang saya di sini ingin bertanya ya Mbak ya mengenai modifikasi gaya hidup. Nah tadi kan ada kurangi asupan garam, konsumsi buah-buahan dan sayur, batasi makanan berlemak dan lain sebagainya. Nah saya ingin bertanya Mbak sama Mbak, biasa yang tadi saya sudah sampaikan, biasanya mengkonsumsi buah-buahan dan sayurnya itu berapa kali, porsinya itu berapa per harinya? Kurang lebih 5 porsi. 5 porsi ya Mbak ya. Oke baik. Juga saya sudah menjelaskan beberapa cara untuk mengurangi rasa nyeri di kepala ya Mbak ya. Nah ada relaksasi nafas dalam, juga ada distraksi. Nah kalau relaksasi nafas dalam itu seperti apa Mbak? Boleh boleh dicontohkan kembali? Relaksasi nafas dalam. Ya. Oke Tarik baik. nafas lewat hidung, keluar dari mulut. Iya baik, bagus ya Mbak ya. Kalau begitu alhamdulillah ya Mbak sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Mbak ya. Oke, nah baik Mbak, bagus ya Mbak. Berarti Mbak sudah mengerti betul mengenai hipertensi ini ya Mbak ya. Oke, alhamdulillah pencase-nya sudah saya lakukan ya Mbak ya mengenai hipertensi. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Sekarang dia lebih mengetahui lebih dalam hipertensi itu apa. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Kalau gitu Mbak sudah lebih mengerti ya Mbak ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan melakukan pengecekan tekanan darah Mbak ya Mbak. Apakah masih tinggi atau sudah menurun ya Mbak? Kira-kira waktunya jam 13 siang. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Tempatnya di sini lagi? Ya. Oke baik, kalau begitu saya pamit ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.